kalau ini aja dibawa ke rumah sakit Pondok Kopi. Oh iya, iya, tolong arahin jalan, saya tidak tahu saya harus berbuat apa, karena kan benar-benar rumah saya itu panik, dan panik saya nggak bisa Sambil nyupir sendirian dan belakangnya ini KFV. Aduh Tuhan, saya sambil nangis, Tuhan, saya nggak mau terjadi sesuatu sama teman saya. Diam aja begitu. Diam saja. Buat apa? Buat bicara pun nggak bisa. Jangankan buat gerak, bicara pun nggak bisa. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam Pojok Iman. Hari ini saya kedapatan tamu, seorang ibu muda ya, yang energik pastinya Bu ya. Selamat datang di Pojok Iman Bu ya. Kita sharing-sharing dari pengalaman hidup supaya siapa tahu bisa memberi inspirasi bagi para penonton kita, ya, saudara-saudari kita. Mungkin kenalan dulu kali ya Bu ya. Nama siapa, tinggal di mana, anak berapa, bagaimana? Ya. Silakan. Nama saya Wiwit Yuni Trisnawati. Saya memiliki anak 2. Anak 2 ya? Ya, anak 2. Kelas berapa aja tuh? Yang besar SMA kelas 2, yang kecil SMP kelas 3. SMA? Iya. Tinggal di mana sih? Tinggal di Bulak. Bulak tuh mana? Ini Bulak Raya, ke sini. Sini ya? Iya. Oh. Di Bulak Raya. Iya, Bulak Raya. Pernah punya pengalaman peristiwa hidup yang menggetarkan kamu nggak, Wit? Pernah. Ya, pernah ya? Pernah. Bisa diceritain nggak? Bisa. Oke, silahkan coba cerita. Keras ya. Saya bisa bercerita tentang pengalaman saya 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Ya, pas kejadian 2 minggu yang lalu. Saya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ingin bertemu sama teman saya. Nah, tiba-tiba pengen ketemu aja. Pengen ketemu. Padahal tiap hari kita sering bertemu, tapi entah kenapa saya pengen bertemu. Tiba-tiba pengen ketemu. Dan itu pun tadinya kita nggak jadi, kita reschedule. Oh ya? Iya. Kenapa? Karena waktunya terlalu sore, mepet, terus ya biasa kalau ibu-ibu tidak cukup 1 jam. Memang berapa jam sih sebetulnya? Sebenarnya gimana ya? Kalau ibu-ibu ketemu tuh nggak berasa aja waktunya. 5 jam juga nggak berasa gitu. Nggak berasa, karena kita saling apa ya? Mungkin saling bercerita. Yang nginep aja kalau gitu. Maunya. Oh, inilah titik pertemuan emak-emak ya. Betul. Jadi saat itu kamu pengen ketemu dengan temanmu ini ya. Betul. Kak, jadi nggak kita bertemu? Kata kakak itu, oh jadi nanti siang ya. Oke. Nanti berkabar aja. Kebetulan saya juga lagi di luar. Gitu. Ya sudah. Nah tiba-tiba kakak itu WA saya lagi. Tapi saya mau bertemu sama orang dulu. Oh itu jam berapa? Sekitar jam 5. Terus saya telepon lagi. Gimana, jadi nggak? Saya telepon teman lagi ya, biar kita bertiga. Saya juga pingin sekali kumpul sama teman yang satunya gitu. Setengah jam kemudian telepon lagi. Yuk kita ketemuan sekarang di situ, di tempat biasa kita minum gitu. Oh ya udah. Tapi yang kakak itu jadi nggak? Kayak nggak bisa, kakak itu lagi pergi sama keluarganya. Oh ya udah. Terus saya datang, singkat cerita saya datang. Saya juga sempat negur juga sih Romo, gini. Kok tumben sih ini apa minum kopi gitu. Terus si KF itu bilang, saya mau sesuatu yang berbeda. Hah? Maksudnya? Iya, saya lagi pusing, saya lagi stres. Loh, kenapa?
saya lagi mikirin anak-anak saya mikirin usaha anak saya, terus mikirin rumah ini segala macem, mami saya gitu. Oh begitu. Iya. Dan saya nggak tahu kenapa ya pas. Biasanya enggak ya Pak? Biasanya nggak, Romo. Cuma ingat aja, dia bilang gini, saya pingin sesuatu yang berbeda. Dan selama ini, meskipun kita sering bertemu ya Romo ya, kita biasa ambil minum, biasalah ambil minum. Kita ambil sendiri, pesan sendiri. Nah, pas itu, malam itu bilang gini, Dek, kakak tuangin, ini air putih buat kamu ya, kita bagi 2. Jadi kakak itu kasih 1 gelas air putih, kan, ini kamu minum ya. Kamu? Ya. Itu nggak biasa-biasanya. Oh, ya kan, nanti saya minum. Gitu. Singkat cerita masalah anaknya, terus masalah maminya. Terus dia bilang kayak gini, saya tuh nggak tahu ya, kok hari-hari ini rasanya sepi. Yaitu pengen rame, pengen selalu ada anak-anak saya pengen ketemu mami saya. Padahal tiap hari saya video call sama mami saya, tapi nggak tahu, rasanya sepi aja gitu. Tiba-tiba oh ya udah, mungkin ada lagi kakak lagi kangen sama mami sama anak gitu, bisa jadi ya. Terus nah cerita kakak itu bilang gini, kepala saya sakit. Kakak sakit kenapa? Nggak tahu. Emang selama ini di rumah sakit nggak? Enggak. Gitu. Terus kenapa sekarang kayak gini? Saya nggak tahu. Nanti dulu ya Dek. Kakak kepalanya sakit banget. Udah saya cari obat. Kakak minum obat apa? Nanti saya cariin. Nggak usah. Terus bilang, aduh Tuhan. Kalau lama-lama seperti ini saya bisa stroke. Begitu kan? Dia bilang gitu. Ya. Bisa stroke. Langsung nggak nyampe 10 menit langsung diam dan kejadian. Dan saya panik malam itu. Saya panik, saya telepon teman-teman saya ini harus bagaimana. Terus puji Tuhan, karyawan di resto itu bantu saya buat angkat kakak itu ke mobil. Saya udah nggak punya udah nggak mikir ini saya harus bagaimana cuman Tuhan, saya harus berbuat apa sama ada ini? Apa saya harus tunggu suaminya datang? Kalau tunggu suaminya datang bagaimana? Padahal udah darurat ya. Udah darurat. Aduh, saya mikir rumah sakit mana yang paling dekat? Gitu. Dan pas itu saya ingat itu satu teman saya, Romo. Memang kebetulan itu kita satu rombongan, satu grup. Saya bilang gini, Kak, si kakak Evi ini tiba-tiba sakit. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya mau ke rumah sakit. Rumah sakit mana yang paling dekat? Oh, kalau ini aja dibawa ke rumah sakit Pondokopi. Oh ya, tolong arahin jalan. Saya tidak tahu. Saya harus berbuat apa, karena kan benar-benar rumah saya itu panik. Dan panik saya nggak bisa. Sambil nyupir sendirian. Dan belakangnya ini Kak Evi. Aduh Tuhan, saya sambil nangis. Tuhan, saya nggak mau terjadi sesuatu sama teman saya. Diam aja begitu. Diam saja. Buat bicara pun nggak bisa. Jangankan buat gerak, bicara pun nggak bisa. Terus saya nggak tahu gimana. Saya terobos nyampe ke rumah sakit. Saya parkir depan lobinya itu. Saya lari, saya teriak-teriak ke perawat, minta tolong teman saya di sini. Akhirnya tim rumah sakit nyamperin saya, terus kita angkat bareng-bareng ke sana. Kan biasanya gini, harus mengurus membayar administrasi gitu, ya betul. Di situ saya bingung, ini siapa yang mengurus? Sedangkan suaminya belum datang gitu kan. Saya bilang gini, aku pasti bisa. Aku bisa. Saya tanya,
ini ada BPJS nggak? Gitu. Ada. Saya cek, saya cari, itu nggak, ternyata udah kadaluarsa. udah kadaluarsa. Terus Tuhan, terus nangis sambil, Tuhan ini bagaimana sama teman saya, sedangkan teman saya di dalam butuh perawatan. Terus suaminya datang, Bapak mohon maaf ini bagaimana buat pendaftaran administrasi. Bapak itu bingung. Singkat cerita dan bapaknya itu bilang ke saya, bilang gini, bisa nggak saya minta tolong? Minta tolong apa? Buat nutup ini dulu gitu. Oh gitu. Iya nggak apa-apa. Yang penting kakak ini ditangani, nggak apa-apa. Berapa? Saya bilang gitu. Ya udah, saya transfer, saya tutup malam itu, dan puji Tuhan malam itu langsung ditangani, langsung di scan segala macam. Saya nganter, saya temanin yang pasang kateter, pasang pampers segala macam. Kira bawa rumah sakit. Terus ada tindakan. Jam 12 saya masih di sana, kata dokter yang di sana harus dioperasi malam itu juga, karena di sini nggak ada alatnya. Akhirnya pindah ke Siloam. Pindah rumah sakit. Gak pusing lagi dong, siapa yang nanggung? Pusing lagi. Ya. Oke. Akhirnya sekarang tertangani kan ya. Puji Tuhan tertangani. Ya. Menghadapi peristiwa kayak gini nih ya, Wit ya. Dadakan juga ya. Iya, dadakan. Apa yang kamu terima sebagai insight? Mujizat banget. Mujizat banget. Iya. Benar-benar Tuhan itu masih ada. Artinya kamu tadi pengalaman gitu, kamu kan nyebut Tuhan terus dari tadi ya. Iya. Dan kamu dikasih tahu dong langkah-langkahnya begini, bisa tahu ya, bisa lah itu dokter nangani, tahu ya kan, dioperasi ada tindakan, itu kan pertolongan Tuhan, ya kan? Iya betul. Dan kamu ambil hikmahnya apa itu bagi kamu? Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Iya. Dalam sedetik kalau kata Tuhan, udah kamu udah selesai. Udah selesai. Dan saat itu kamu panik tuh melihat situasi itu ya. Luar biasa paniknya. Udah ada feeling begitu, tiba-tiba menyaksikan. Iya, betul. Belum lagi semuanya segudang ya. Iya. Dari temenmu yang pusing gitu, wah kamu jadi malaikat itu. Sadar gak kamu jadi malaikat saat itu? Enggak. Saya cuma mikir, gimana caranya saya bisa nolong kakak itu. Iya betul. Saya nggak mikir gimana harus bagaimana. Saya nggak pikir. Gitu, yang penting saya bisa nolong orang itu. Apalagi itu di depan mata saya. Yang tadinya masih kita ketawa-ketawa, kita cerita-cerita dalam sekejap. Iya. Bisa begitu ya. Itu. Dan di situ kamu merasakan pertolongan Tuhan itu nyata ya. Betul. Mujizat Tuhan itu ada. Ternyata Tuhan itu ada. Ya. Betul. Dan kamu dipakai loh di situ. Coba nggak ada kamu itu saat itu. Coba nggak janji nggak ketemuan. Kan sempat mau batal. Iya betul. Iya. Luar biasa ya. Dan sampai sekarang apa yang kamu maknai itu ya? Bagi kamu sendiri akhirnya apa itu? Berbuat baik aja deh. Berbuat baik aja baik. Makin mendekatkan ya. Diri kepada Tuhan. Berdoa rosario juga ya. Baik. Terima kasih Bu Wit ya atas ceritanya. Bapak Ibu, inilah pengalaman cerita yang baru saja dialami menjadi pengalaman pertolongan Tuhan itu nyata ya. Dari situasi yang tidak terduga, berjumpa, maunya cuma ngobrol, tiba-tiba temannya mengalami sekarat di hadapannya, panik juga, dan mungkin juga udah parah ya dalam catatan itu karena pembuluh darah pecah. Pembuluh darah pecah seperti itu, dan diantar dengan segala kepanikan, menyebut nama Tuhan terus meskipun minta bantuan teman-temannya juga ya. Dan pada akhirnya puji Tuhan sekarang dalam masa pemulihan ya, artinya tidak kenapa-napa ya. Inilah pengalaman nyata pertolongan Tuhan. Mujizat itu masih ada.
Tuhan itu ada. Dan ini dialami oleh Ibu Wiwit sebagai sebuah kesaksian iman. Terima kasih ya Bu ya. Iya, makasih. Jadi makin bertobat dong nih ya. Iya, Ya. semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Wah, makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup ini dirasa singkat sekali. Dan kalau kita minta bantuan sama Tuhan, Tuhan itu hadir dimanapun. Begitu ya Wit ya. Iya. Terima kasih atas Terima sharingnya ya kasih. Bapak Ibu sudah terkasih. Semoga pengalaman ini bisa memberi inspirasi dan peneguhan buat kita. Akhirnya bunga selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.